Halo, bertemu kembali di Idrisi Solutions. Ini video terakhir untuk sesi pembuatan peta land cover dengan menggunakan citra Landsat dengan teknik maximum likelihood secara terbimbing atau supervise. Pastikan kalian sudah menonton terlebih dahulu dua sesi sebelumnya, part 1 sama part 2, supaya kalian dapat semua informasi untuk 11 sampel yang saya gunakan. Karena video ini dibagi 3, sampelnya ada 11. Jadi di video terakhir ini, kita akan membahas beberapa sampel yang belum dibahas di video sebelumnya, yaitu pertanian lahan kering, kebun campuran, hutan sekunder, dan hutan primer. Sekaligus di video terakhir ini, kita akan tes. Kita akan coba running maksimum likelihood-nya di ArcGIS dan kita akan lihat hasilnya dan kita evaluasi hasilnya seperti apa. Kira-kira kekurangannya di mana, perbaikan-perbaikannya di masa yang akan datang seperti apa. Simak terus video ini dari awal sampai akhir, jangan dipercepat dan jangan di-skip. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video ini. Setelah pertanian lahan basah, kita masuk pertanian lahan kering. Ini bisa kita masuk pindah lagi ke komposit yang lain ya. Kayak ini. Pertanian lahan kering itu biasanya ada di lereng-lereng gunung ya. Dia berdekatan dengan sawah. Nah, kayak gini nih ya. Ini sudah pasti bukan hutan ya. Ya, ini sedikit di bawah kebun campuran. Dia biasanya berada di sebelah sawah ya. Kalau saya lebih senang pakai yang ini, itu kira-kira ciri-cirinya kalau kayak sawah kan kayak gini nih ya. Ini sawah, dia biasanya di sekitaran ini, tapi dia ada vegetasinya gitu. Dan dia relatif kering. Nah, kayak gini nih ya. Ini bisa jadi ini kebun campuran ya yang tua ya. Yang mudanya ini adalah pertanian lahan kering gitu ya. Ladang ya. Apa contohnya ladang gitu. Tapi kita nggak bisa juga sebut itu ladang karena pertanian lahan kering ini lebih umum. Salah satunya ladang gitu. Nah, kayak gini nih. Ini juga bisa jadi. Coba kita lihat di Google Earth nanti. Saya curiganya sawah, tapi kita lihat ya. Ini gimana caranya ya? Ini di pertigaan yang kayak sungai ya, ini ya. Nah, ini dia. Ya. Campuran antara sawah dengan pertanian lahan kering ya. Ini bukanlah sawah lagi, sawah tuh ini ya. Ini sawah. Ini adalah pertanian lahan kering kayak cabe ya. Kalau di Bukit Tinggi itu cabe, daun bawang, bawang ya. Jadi ciri-cirinya dia lebih cerah ya dan ada sedikit vegetasi tipis ya. Kayak ginilah ya. Ini kalau saya ngelihatnya ini adalah pertanian lahan kering ya. Kalaupun nanti akan ada error, itu bisa jadi sawah yang dalam kondisi kering. Ya itu adalah risiko kita menggunakan citra Landsat ya atau bisa dikatakan itu disclaimer-nya ya, kelemahan dari Landsat ya. Tapi paling tidak ya, kita sudah dapat kira-kira gambaran sampel untuk pertanian lahan kering. Dia seperti ini ya, seperti ini. Kita coba ya. Nah, dia yang sedikit merah juga yang lebih tua itu bisa bisa kita kategorikan sebagai kebun campuran.
Ini kayaknya kita mesti lihat di Google Earth ya. Ini Selatan Sagu ya. Ya, sawah ya. Kalau di foto ini sawah, tapi warnanya, nah ini yang saya maksud tadi ya. Yang ini sawah memang ya. Tapi ini juga sawah, tapi ya itu tadi karena lensetnya mendeteksi pertanian lahan kering dan basah, mau tidak mau ini jatuhnya pertanian lahan kering karena kondisinya kering. Sawahnya lagi kering gitu. Ya, sebaiknya tambah dulu sedikit untuk sawah ya. Bentar. Bukan sawah, pertanian lahan basah lah gitu ya. Ini pertanian lahan basah. 3 ini ya. 1, 3, 4. Kita select dulu yang ini ya. Oke. Ada 4 dengan pertanian lahan basah. Ya, oke. Oke. Yang ini mau tidak mau kita harus kategorikan sebagai pertanian lahan kering. Walaupun faktanya nanti dia bisa saja sawah yang dalam kondisi kering gitu. Karena konteksnya di sini bukan sawah dan ladang, tapi adalah kering dan basah, ya ini tergolong kering. Mau tidak mau harus kita terima fakta itu. Karena sampling di Lancet, dia akan mendeteksi nilai spektral. Nah, nilai spektral ini tergantung dari kondisi lahan. Ya. Kalau lahannya memang dalam kondisi kering, ya dia tergolong pertanian lahan kering gitu. Karena kita nggak bisa detect lagi lebih dalam, ini isinya padi, ini isinya cabe, kita nggak bisa detect lagi ya. Oke, saya kira cukup untuk kering ya. Kita merge dulu. Kemudian kita masuk kelas berikutnya, kebun campuran ya. Kebun campuran. Sebetulnya tadi kita banyak melihat kebun campuran ya. Nah, kayak gini nih. Ini kebun campuran nih pasti nih. Coba kita buktikan di Google Earth sekitaran sini ya. Ya, cekungan kedua ya. Di Bukit Tinggi. Oke, ini ya ini. Nah, ini ya. Ini kebun campuran memang ya. Ada tinggi, ada yang rendah, kemudian di dalamnya ada tanaman-tanaman pertanian, ya, ada campur semak juga, ya. Tapi yang jelas ini tidak hutan, ya. Nah, kayak gini nih. Oke. Ini rata-rata kebun campuran ya. Di antara sawah, di antara di antara sawah, di antara perumahan, kemudian di antara ladang. Nah, ini biasanya ada kebun campuran. Kalau yang dia di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi itu coba kita lihat di kaki di lereng Merapi ya. Nah, kayak ini nih sebetulnya sudah bukan hutan lagi ya. Nah, ini juga pertanian kering ini ya. Ini cabe di sini ya. Sebaiknya kita tambah sampelnya. Ini di arah ya, arah ke barat dari Gunung Merapi ya. Nah, ini. Ini kering ya, ini ya. Ini bukan juga permukiman.
Yang kilap-kilap itu adalah plastik dari cabai itu. Cabai itu dikasih plastik supaya dia tanahnya nggak terlalu banyak penguapan. Tapi karena dia itu kecil-kecil ya, persil dia ya. Kalau dilihat di Google Earth, ya ini yang paling banyak nih, yang cekungan yang ini, ya. Dia posisinya di sini, warnanya juga lebih coraknya lebih apa? Lebih bercampur, ya. Nah, ini disebabkan karena ada perbedaan objek lahan ya. Di sininya tanah, di sininya cabai yang sudah tumbuh, artinya keluar dari plastiknya, ya, plastik terpalnya. Kalau yang ini terpalnya lebih dominan karena cabainya masih kecil, ya. Sehingga pantulannya lebih kilap ya, dia pantulannya lebih tinggi nih. Padahal ini isinya cabai semua. Yang rata-rata ada terpal, tapi ada terpal yang sudah tertutupi oleh pohon cabai dan terpal yang sudah umurnya tua, sama terpal yang umurnya baru dan tanamannya yang masih kecil atau masih muda. Jadi akibatnya dia corak apa polanya tuh lebih seperti ini ya, lebih random. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna hijau, macam-macam. Nah, ini yang membuat nilai spektralnya jadi lebih beragam. Nah, ini masuk kategori pertanian lahan kering ya. Ini pertanian lahan kering. Oke, ini pertanian lahan kering banyak di sini ya, di kaki Gunung Merapi. Ini tanamannya cabai, bawang, ya, kol, segala macam, campur-campur di sini semua. Ini buat nambahin sampel kita untuk pertanian lahan kering. Jangan lupa ini diprioritaskan dulu kalau sudah dibikin sampel tambahan, jangan sampai kelupaan, artinya nanti salah masuk sampel. Nah, kalau kayak ini kita masukkan dulu cari aman ya. Ini semua adalah pertanian lahan kering ya. Ini kita mau nyari sekarang kebun campuran ya. Ini nggak apa-apa dikategorikan sebagai kebun campuran ya. Yang ini nih ya. Ah, ini yang merah memanjang ya. Kemudian yang ini ya, ini juga kebun campuran ya. Yang merah itu ada vegetasinya ya. Jadi nggak usah ragu, kalau rumah pasti dia nggak akan merah. Nah, ini udah nyampur nih sama perumahan ya. Jadi hati-hati. Ya. Kalau ragu tinggalin ya. Lebih baik cari yang pasti aja. Nah, kayak gini nih. Ini juga kebun campuran ya. Tapi hati-hati di sini ada perumahan juga, piksel-piksel rumah.
Oke, saya kira cukup untuk apa? Kebun campuran ya, kebun campuran. Kita merge dulu. Nah, jangan lupa di save. Sudah 9 kelas ya. Kita masuk kelas berikutnya yaitu hutan sekunder ya. Nah, kalau untuk hutan kita juga masih bisa pakai komposit yang ini. Di sini terlihat sekali bagaimana gradasi dari hutan ya. Puncak ini primer ya, sekundernya yang mana gitu. Ya, ini terlihat perbedaan kayak inilah. Ini sudah pasti primer yang ini ya. Kemudian yang lebih muda dari ini itu kita kategorikan sebagai sekunder seperti itu. Untuk bisa meyakinkan hati ini perlu kita lakukan yang namanya komparasi dengan Google Earth ya. Kayak gini ini primer ya, primer coba kita lihat. Nah, ini ya. Wah, tapi ini sekunder nih ya. Udah apa namanya? Tidak terlalu rapat ya. Coba kita lihat lagi. Sama nggak dia dengan ini? Beda kan? Ini lebih tua yang ini, ya kan? Antara yang ini ya dengan ini aja jauh beda ya. Ini lebih tua. Nah, berarti ini hutan. Kalau mau ini nggak harus berurutan. Kalau yakinnya sekarang hutan primer dulu ya udah bikin hutan primer dulu, nggak harus hutan sekunder. Ini juga tidak harus berurutan kok yang ini ya. Sebab nanti kita bisa aja apa namanya membuat semacam ID baru gitu. Nggak usah takut. Jadi sekarang kita masuk hutan primer dulu aja ya. Karena sekarang kita lebih yakin dengan hutan primer dulu gitu ya. Ini awannya jangan sampai ke bawah ya, awannya jangan sampai ke bawah. Pilih yang benar-benar paling gelap ya, yang ini. Primer nggak nih? Apa jangan-jangan sekunder? Sekunder kayaknya ya, tipis banget ya ini ya. Ini sama dengan ini kayaknya. Ya, polanya ini ya sama dengan ini. Coba kita lihat di Google ya. Ini apa ini? Oh, nggak primer ya. Ini tipis ya hutannya ya. Kemudian kita lihat yang ini sama yang ini. Ini di Batu Sangkar ya. Yang ini. Ya, nggak ada hutan primernya. Udah tipis hutannya ya. Jatuhnya sekunder ya. Yang ini juga ya hutan tipis ya.
Tapi bentuknya lain ya ini ya. Dia menghasilkan eh tekstur dan warna sendiri memang ini gitu. Sebaiknya sekunder itu dibagi dua saja, sekunder satu dan sekunder dua, ya. Yang tadi barusan sampai selesai kita jadikan sekunder pertama, ini masuk sekunder dua, ini dua juga. Kita bikin dua kelas, ya, nanti bisa digabungkan. Ini juga sekunder dua, ya. Yang barusan itu primer semua. Primer saya rasa sudah cukup. Kita merge dulu. Oke. Sip. Sekarang dia ada 11 ya, berarti ada 12 jadinya ada sekunder 1 dan sekunder 2. Sekarang kita masuk sekunder 1 dulu. Sekunder 1 dulu pastikan dia satu lapis setelah primer. Nah, ini dia ya. Yang ini ya. Ini juga ya. Kita coba. Tipsnya untuk hutan sekunder ini pastikan dia jauh dari jangkauan ya. eh, Jauh kedua lah, jauh pertamanya itu hutan primer, jauh keduanya itu hutan sekunder ya. Kayak ini ya hutan sekundernya ya ini ya, yang merah ini, merah muda ini, yang lebih bercahaya ini ya. Wow. Sama ini juga nanti kita bisa kategorikan sekunder 2 kalau ragu ya. Ini karena dia lebih sedikit lebih gelap, tapi nggak bisa dikategorikan hutan primer juga ya. Kalau di sini itu, ini dia ya. Yang sekundernya ini, sekunder 1 ya. Ini juga, sorry, ini ke bawah awannya. Kita lupa ngasih sampel di sini ya. Oh no. Bon campuran. Iya, oke. Campuran ini. Tambahin dulu sedikit ya. Mumpung ingat. Ini hutan sekunder yang pertama. Ya, ini masuk sih. Ini sekunder yang kedua nantinya, yang ini. Ini
Oke, untuk sekunder yang satu saya kira cukup, ya. Oke, hmm, sekarang kita masuk ke hutan sekunder yang kedua. Ya, ini tadi ya. Coba kita pastikan sekali lagi, ini di Google Earth. Ya ini hutan ya, tapi kayaknya udah di start gitu, udah di terusik lah ya. Banyak jalan, ini daerah mana ya? Oke, oh saya baru ingat. Ini yang di utara Sawalunto, ya ini hutannya sebetulnya eh ya dia nggak primer sih ya, ini banyak jalur-jalur bekas tambang dan ini cadangan batu baranya paling banyak di sini nih. So tahu ya. Tapi paling enggak itu yang ini yang saya pelajarin selama ngurusin warisan dunia, sehingga dia akan sedikit memberikan efek warna yang berbeda di ini, di eh, apa namanya itu, emisinya gitu loh, apa pantulan objeknya, pancaran sih kalau emisi, pancaran dari objeknya ini itu dia sedikit ada pengaruh gitu. Makanya dia cenderung lebih gelap. Ya, tapi ini nggak hutan primer ya, ini hutan sekunder yang karena tadi nilai spektralnya saya rasa berbeda dengan hutan sekunder yang pertama, makanya saya perlu membuat dua dua jenis hutan sekunder yang nantinya itu akan digabungin gitu. Dia tetap jadi hutan sekunder biasa. Tapi karena nilai spektralnya berbeda, otomatis sampelnya juga memiliki nilai yang berbeda. Si komputer pasti akan nanti ambigu gitu. Untuk mencegah keambiguannya itu lebih baik kita membuat sampelnya menjadi dua kelas. Walaupun nanti pada akhirnya kita satukan gitu. Oke, hati-hati nanti yang kayaknya ini bekas lubang ya. Apa? Bekas bor gitu. Ini kelihatan sekali ada beberapa titik. Kalau di saya itu istilahnya UPO, unknown point object gitu ya. Kayak UFO gitulah. Unknown flying object kan gitu ya. Kalau ini unknown eh, point gitu. Point titik-titik yang tidak diketahui tapi apa bekas tambang gitu kelihatan banget. Nah ini. Nah ini ya. Ini mungkin ada bikin pos kemudian digali lubangnya gitu. Bukan berarti dia bikin lubang 1 piksel ukuran 30 meter belum tentu, tapi yang namanya bikin lubang sampel dia pasti akan mengupas ya, dikupas dulu hutannya, kemudian dia perlu akses tuh. Ini aksesnya ya. Dia perlu jalan, kemudian dia bikin penggalian untuk ngambil sampel mungkin kedalaman batu bara atau potensinya lah gitu ya. Kita nggak tahu juga teknis pertambangannya seperti apa, tapi yang jelas ini hutan tapi sudah terusik gitu ya. Nggak hutan yang belum terusik lagi seperti hutan primer. Makanya ini tergolong hutan sekunder. Oke, hati-hati jangan sampai kemasuk yang 3 piksel ini ya atau 4 piksel ini karena dia sudah pasti tidak ada vegetasinya. Kita hati-hati beri sampelnya jangan sampai kena gitu. Ini mungkin di sini ya. Di sekunder 2 ya. Ini juga hati-hati bayangan awannya juga jangan sampai ke bawah. Ini juga ya yang saya mensinyalir juga ini juga ada semacam deposit juga nih batu baranya di sini. Karena masih apa satu region gitu sama yang ini. Ini juga pastinya ada nih.
Kalau sini udah nggak tahu lagi lah, ya. Karena ada kemiripan dengan yang ini. Mungkin dia nggak sebanyak inilah, ya. Dia nggak sebanyak potensi yang di sini. Nah, coba lihat nih. Ini juga nih sebetulnya ya. Ini kita akan beri juga sampel sekunder 2 di sini karena ini juga tergolong hutan sekunder, ya. Memang kita akan semakin gampang dalam menginterpretasi kalau kita sering ke sana. Saya sebetulnya dari tahun 2016 ya, itu hampir setiap bulan ke sini sampai sekarang gitu ya. Jadi eh, cukup familiar lah dengan area Sawalunto, cukup familiar dengan deposit batu baranya, distribusinya di mana aja, pernah lihat peta lokasi tambangnya gitu ya. Jadi kita akan memudahkan ya, jadi informasi seperti itu dan experience seperti itu akan memudahkan kita di dalam menebak atau menginterpretasi atau menerka lah gitu ya, atau menafsirkan bagaimana pantulan objek ini, kira-kira di sini objeknya apa, kenapa dia bentuknya seperti ini, kenapa dia pantulan spektralnya seperti ini, itu akan kita punya justifikasi yang kuat gitu, karena kita sudah berpengalaman ke sana. Nah, makanya sebetulnya untuk bisa mempermudah kita di dalam melakukan interpretasi ini, memang kita harus banyak jalan-jalan memang. Harus banyak tamasya gitu ya, piknik dan seterusnya gitu. Oh no. Oke, saya kira cukup untuk yang sampel hutan sekunder 2 ya. Ini kita merge dulu 2 gitu ya. Nah, ini sudah kelas terakhir ya. Primer udah, ya ini ada 11 dan ini 12. Ini udah sampel terakhir, kita save dulu. Ini sampel full ya. Ini sampel 11. Ini udah 12 ya. Oke, kita akan coba melakukan klasifikasinya dari sampel yang ada ya. Ini kita save dulu. Tapi sebelumnya saya kasih sedikit apa ya istilahnya ya. Memang ini basic ya, ini kelasnya basic, kelas dasar dulu, tapi sebetulnya setelah ini kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana distribusi sampel kita ini sesuai bagaimana distribusi sampel kita itu apakah memiliki distribusi data secara statistik yang normal atau enggak gitu. Nah, nanti kita akan gunakan contoh ya, kita pakai hutan sekunder 2 ini, kita pakai scatter plot ini ya, show scatter plot. Nah, ini memang berat ya, ini hati-hati komputer kalian. Grafik ini adalah hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, yang variabel X-nya ini adalah untuk band Kostol, sementara yang sumbu Y-nya itu adalah blue ya, band biru. Nah, kita lihat ini ya. Di sini ada hubungan antara band Kostol dengan band biru gitu. Nah, kalau yang ini, yang Kostol sama green itu dia nggak normal ya. Dia bukan nggak normal sih, dia nggak membentuk
hubungan yang bisa dibuat prediksi gitu. Dia lebih hubungan yang sendiri-sendiri aja ya. Ini juga akan mempengaruhi kita band mana yang nanti ya, tapi itu tindak lanjut ya. Nanti itu di tingkat lanjut gitu. Kalau yang sekarang kita masukin aja semua band, yang sekarang kita masukin semua band, nanti biasanya di dalam kelas tingkat lanjut kita akan mengeliminasi beberapa band yang tidak relevan gitu terhadap objek. Misalnya untuk hutan sekunder ini ada nggak band tertentu yang punya sensitivitas sangat lemah gitu ya. Nah kayak ini kan nggak berpola nih ya. Ini band biru sama swir gitu ya. Dia nggak berpola banget gitu. Kemudian band biru sama nir juga nggak berpola gitu. Ini band hijau sama band swir 1 gitu ya. Nah ini juga band merah sama inframerah gitu ya. Nah kayak gitu ya. Tapi ini melenceng ya. Ini sekedar bocoran aja. Nanti ada cara interpretasi distribusi sampel ini secara statistik ya. Tapi itu di kelas tingkat lanjut. Ya ini kita tutup dulu. Nah, ketika sampelnya udah selesai kita masukkan semua, ya, kita mau bikin file yang namanya signature file, ya. Sebelum melakukan signature file ini, hati-hati di value, ya. Value ini nilai yang nantinya akan menjadi identitas dari raster yang kita hasilkan. Nah, supaya lebih gampang, kita sebaiknya menyamakan ID ini dengan value ini, gitu. Misalnya hutan primer ini kalau di sini, ya, hutan primer itu kalau di dalam sampel kita dia itu value-nya 171, harusnya value-nya 1 gitu ya. Ini kita edit dulu ya, ini 1 ya, hutan primer. Kemudian hutan sekundernya 2 ya. Coba ini 99. Oh mau, karena ada saingan dia nggak mau ya. Hutan primernya 1 ya. Kemudian hutan sekundernya itu 2 ya. Ini 2 ya. Ini 3 ya. Nah, ini nanti kita ganti aja ya. Nanti digabungin lagi. Di sini berarti hutan sekundernya ada sini hutan. Ini hutan sekunder 2 dan ini sekunder 1 gitu ya. Gitu. Ini jadinya 4 ya. Kita perbaiki semua ya. Nah, ini nanti sekunder 1 dan sekunder 2 ini nanti akan kita gabungkan ya, nggak ada masalah. Ini yang penting supaya kita nggak keliru aja nanti di akhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, 1, 2, 3-nya udah ya, berarti kebun campuran 4. Kebun campuran mana dia? Ini jadinya 4. Karena 4 ini udah ada, kita ganti 5 dulu ini. Ini 4 ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kemudian apa lagi? Pertanian lahan kering 5, 6 dan basah ya. Kering 5 udah ada. Ini 99 aja. Kering dulu apa basah dulu? Kering 5, basah 6. Kering 5, basah 6. Oke. Terus semak belukar 7. Ya, ini 7 ya. Rumput 8 ya. Rumput 8. Oke. Tanah terbuka itu 9. Oke. Lahan terbangun itu 10 ya, ini 10. Oke. Perairan 11. Ini 12 ya. Gitu. Nah, ini ya 12 semua. Nah, ini supaya aman nanti kita save lagi ya. Ini taruhnya di tempat biasa ya. Sampel 12 kelas tapi yang
classified gitu ya. Kita sudah classified gitu ya. Sudah didefinisikan gitu ya. Sudah definitif lah seperti itu. Kemudian baru kita create signature filenya ya. Karena value-nya udah benar ya. Coba. Value-nya udah nggak ada salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Udah oke ya. Ini kita save signature file. Ya, ini jadikan, oh ini udah ada ya. Kita jadikan 1A gitu ya. 1A ya. Save. Nah, udah jadi. Kemudian kita masuk ke classification maximum likelihood ya. Band raster yang dimasukkan. Nah, ini hati-hati ya karena ini ada banyak, walaupun ini sama ya. Jangan sampai masuk yang filter. Kita masuk yang Landsat 8 2019A radian reflektan. Nah, ini dia akan membaca seluruh band yang ada di dalam layer ini gitu. Nah, di sini dia minta signature file yang barusan kita buat ya. Kita panggil dia, naruhnya di desktop. Mana dia tadi? Oh, ada 2 ya. Ini ya, versi 1, 18 ya. Oke, masuk. Kemudian outputnya taruh mana ya. Coba taruh di D dulu. Tempat yang seharusnya, mau nggak gitu. Di sini ya, kita bikin aja output ya. Output. Dalamnya sini kita bikin L8 ya, 19 gitu ya. 19 versi 1 ya. Versi 1. Ya, ini aja outputnya taruh sini. Belakangnya juga boleh kita taruh extension misalnya IMG gitu ya. Image juga nggak apa-apa. Kemudian ini reject fractional. Itu maksudnya choose a reject fractional which determines whether a cell will be classified based on its likelihood of being correctly assigned to one of the classes. Cell whose likelihood of being correctly assigned to any of the classes is lower than the reject fraction will be given a value of no data. The output classified raster. The default is 0.0, which mean that every cell will be classified. Jadi kalau ini maksudnya ada nggak yang kita reject nanti, kalau seandainya nilai rasternya di bawah nilai yang kita tentukan, dia akan menjadikan pixel itu no data gitu. Tapi kalau defaultnya itu 0,0, itu artinya semua pixel dia akan lakukan klasifikasi. Ya, kita nggak usah reject aja, kita default aja supaya nanti, karena itu udah tingkat lanjut ya, nanti tingkat lanjutnya kita akan belajar banyak hal lagi, bahwasanya banyak aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan di dalam klasifikasi citra ini gitu ya. Kemudian equal ya, all classes will have the same of priority or probability. Ya, semua kelas yang kita rencanakan ini ada 12 itu sama-sama memiliki prioritas yang sama gitu. Jadi kita bikin equal. Kalau bikin sampel, a priority probabilities will be proportional to the number of cell. Nah, ini bahaya juga. In each class relative to the total number of cell sampled in all classes in the signature file. Nah, coba lihat di sini jumlah pixel mana yang paling banyak. Di sini kan perairan ya. Nah, jadi kalau kita pilih sampel, di sini kita pilih sampel, maka dia akan memprioritaskan jumlah pixel paling banyak. Menurut dia itu jumlah pixel paling banyak itu adalah prioritas tinggi, padahal belum tentu gitu ya. Jadi ini bocorannya untuk tingkat lanjut itu kira-kira seperti itu kita membacanya. Tapi karena sekarang masih basic, kita ambil yang equal aja dulu. Pada beberapa kasus memang kita perlu yang prioritas sampel ya, supaya nanti kita bisa membuat semacam hierarki atau weighting ya, pembobotan dari masing-masing kelas itu gitu. Karena ini masih basic, kita ambil equal dulu aja ya. Kemudian yang terakhir ada file ya. Kalau file kita pilih ya berdasarkan ASCII ya, ada file tambahan ya. Nanti ASCII itu kita bikin semacam file atributnya, kita bikin hierarki juga, mana yang menunjukkan kelas yang paling didahulukan, diprioritaskan dan seterusnya. Nanti dia minta di sini ya, ASCII-nya masuk sini output ya.
input ASCII filenya taruh sini gitu maksudnya. Ya, oke, kita ini equal aja ya, equal. Kemudian output confidence raster ini opsional juga ya. The output confidence raster dataset show the certainty of the classification in 14 levels of confidence ya. Ini juga nanti di tingkat lanjut kita abaikan aja karena ini opsional ya. Yang wajib-wajibnya hanya 2 ini ya. Oke. Kalau sudah, nah ini hati-hati sebelum mencet sebelum menghit oke ini, kita sebaiknya mengatur dulu kalau kita biarkan default juga, dia akan mengklasifikasi seluruh citra seluas ini ya. Seluas scene ini ya. Sementara AOI kita hanya yang biru, yang AOI biru. Nah, otomatis kita settingnya di environment ya, ambil di sini processing extend ya. Extend ya di sini. Kita maunya same as ya, sama dengan si layer yang AOI ya. Berarti ini same as layer of AOI. Nah, ini dia. Same as layer AOI. Jadi supaya nanti dia melakukan proses klasifikasi maksimum likelihood hanya di dalam batasan ini saja, tidak semua scene citra gitu ya. Nah, ini kalau snap raster itu snap itu supaya dia sesuai ya, supaya dia matching antara pixel satu dengan layer 2 gitu. Karena ini baru layer pertama, artinya ini baru layer pertama, ini nggak usah diisi. Nanti layer kedua dia harusnya ngikut sama yang ini gitu loh maksudnya. Nah, ini dikosongin aja nggak apa-apa. Ini sudah extendnya sesuai ini udah oke. Klik oke. Kemudian apalagi ya kira-kira ya? Ini udah processing extendnya udah. Sorry, ini sesuai AOI. Kemudian koordinatnya itu nggak apa-apa lah, biarin aja. Ini as AOI ya. Kalau sudah klik oke ya. Nah, ini hasilnya udah jadi ya. Hasilnya udah jadi, kemudian kita akan coba dulu. Ini sampelnya ada di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu. Kayak apa hasilnya ya. Ini dia ngasilin value tadi ya. Ini sudah sama dengan yang kita catat ya. Ini kira-kira bentuknya seperti inilah ya. 1, 2, 3 sama ya. 12 kelas. Supaya kalian gampang untuk membuat simbolnya ya. Supaya nggak ragu. Ini di copy aja ya. Ini copy utan primer ya. Copy taruh sini gitu. Kemudian 2, utan sekunder 1 gitu ya. Taruh sini gitu. Utan sekunder 2 ya. Kemudian dan seterusnya ya. Ya, oke. Kalau sudah klik apply, nanti dia akan ganti dengan nama gitu ya. Ganti dengan nama. Oke. Citranya kita sembunyikan dulu. AOI-nya juga kita fokus ke sini. Ini sampelnya juga dihapus dulu nggak apa-apa ya. Karena kita udah simpan dalam bentuk SHP. Coba kalau hutan primer kita kasih warna ini ya. Tuh ya. Sekunder 1 ya. Coba disamain dulu dengan sekunder 2 ya. Kebun campuran kita kasih warna ke itu. Pertanian lahan kering kita kasih warna agak coklat ya, oke. Pertanian lahan basah mendekati biru atau kuning ya. Oh, mirip ya kalau kuning ya. Kita maunya sawah ya, sawah mirip danau malahan. Coba kita cari dulu yang lain. Ini misalnya warna. Nah, nggak apa-apa lah. Oh, jangan. Ini oke, itu dulu nggak apa-apa.
Semak kita kasih warna agak tinggi ya. Semak. Tunggu dulu. Oke, awan putih dulu ya. Awan putih. Banyak awan di sana ya. Oh iya. Oke. Rumput. Ini ya. Tanah terbuka hitam ya. Lahan terbangun merah ya. Ini kota-kotanya kelihatan ya. Perairan biru pas ya. Ini yang agak bermasalah itu adalah ini antara semak ya. Semak ini kita ganti warnanya ya. Kebun campuran mana? Kebun campuran ini harusnya hijau, hijau dulu ya, hijau dulu ini. Nah, gitu harusnya. Ya betul, memang seperti itu ya kebun campuran. Kemudian pertanian lahan kering, ya, oke, ya. Pertanian lahan basah, kita bikin dia warna, nah oke. Semak belukar, ya, karena dia masih semak tapi di bawah kebun. Ini di atas kebun aja. Oh ya pas, oke, udah cukup. Rumput dia lebih mudah lagi, oke, tanah terbuka. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Masih banyak error, pasti, ya. Masih banyak error. Contoh ini, ya. Ini tidak seharusnya yang ini itu adalah pertanian lahan kering. Ngapain pertanian lahan kering pergi main-main ke puncak Gunung Merapi? Nah, ini ya, ini kesalahan ya. Ini kesalahan yang harus diperbaiki juga, ya. Coba kita swipe. A, ya ini. Nah, nih. Ini dikarenakan kita tidak memberi sampel pada area yang ini, yang puncak ini. Dia punya nilai sendiri lah pokoknya ini. Bisa jadi ini kita bikin sebagai hutan sekunder 3 gitu ya. Supaya dia punya kelas sendiri gitu ya. Nah, sisanya dianggap oke ya, hutan primer nyampur sama hutan sekunder ya. Juga nggak terlalu buruk menurut saya ya. Ini udah mirip banget. Kemudian ini pertanian lahan kering ya cocok ya, tapi pertanian lahan keringnya pindah ke sini gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Nah, ini ya. Kemudian ini dikategorikan awan. Ini kita lihat bener nggak awan? Ya. Oh iya bener ya, pas lah ya. Pas banget. Wah, permukimannya juga mantap ya, pas sekali ya. Permukimannya juga menyerupai sekali ya. Tidak ada permukiman, sorry, tanah terbangun ya. Tanah terbangunnya nggak ada yang nyeleneh ya, nggak ada yang rasanya salah salah jalan ya. Ini pas nih padang panjang ya. Ya, ini daerah-daerah kecil nih Lubu Aluang. Wah, mantap sekali. Ini Batu Sangkar ya. Ini Payakumbuh. Wah, keren. Permukiman keren. Lahan terbangun keren. Oke, berarti ini kemudian coba kita ke arah sini. Ini tanah terbuka ya, bener nggak? Ini tanah terbuka kita swipe dulu. Oh iya bener, di tambang ya. Ini area tambang itu pas banget ya, pas banget. Ini juga area terbuka ya. Ini ada permukiman, cocok sih ya. Merah permukiman, hitam adalah tanah terbuka. Ini jadinya hutan apa ini? Coba. 2 ya. 3 ya, sorry 1, 2, 3. Berarti ini hutan sekunder 2, pas ya. Bukan hutan primer di sini. Pas sekali, mantap, mantap sekali ya. Saya suka ngeliat hutannya pas banget, ya. Cocok banget. Ini lekuk-lekuknya juga. Apa pola dari sawahnya ya. Ini pertanian lahan basah ya. Pola sawahnya juga mantap sekali ya. Ini yang ngikutin banget gitu ya. Puas.
puas sekali kalau untuk hutan primer, hutan sekundernya, kemudian kebun campurannya, yang error hanya posisi si lahan kering, pertanian lahan kering pindah ke di sekitar awan. Tahu nggak kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya bayangan awan kita tidak beri sampel. Coba lihat, bayangan awan yang benar-benar hitam saja, dia di-tag sebagai tanah terbuka. Padahal ini bukan tanah terbuka, ini adalah bayangan awan. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya. Ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita perbaiki bahwasanya nanti di dalam membuat sampel training sampel, kita harus menambahkan sampel bayangan awan. Gitu. Walaupun nanti si bayangan awan ini akan kita satukan dengan awan itu sendiri sehingga dia menjadi satu kelas, yaitu kelas awan. Gitu ya. Nggak ada masalah ya dari segi posisi ini sudah oke banget ya. Sudah ciamik soro lah ya. Ini dilihat pun indah ya. Dilihat pun indah dan menyerupai bentuk aslinya. Ini cukup bagus ya. Menurut saya sudah lumayan pas ya. Tinggal direvisi sampelnya, diperbaiki lagi, dimutakhirkan lagi sampelnya, terutama sampel-sampel yang mengalami kekeliruan seperti tadi itu bayangan awan. Kemudian ada hutan di area puncak gunung, itu kasih ke hutan sekunder 3. Udah, cuman itu saya kira ya, yang agak sedikit bermasalah ya. Ya, itulah tadi video terakhir untuk tutorial cara membuat peta land cover menggunakan Citra Landscape di software ArcGIS. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share kepada teman-teman dan kolega kalian, siapa tahu mereka membutuhkan. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe karena subscribe itu sangatlah gratis. Jangan lupa tombol belnya juga diaktifkan supaya kalian dapat notifikasi kalau saya mengupload video berikutnya. Bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, jangan sungkan untuk menuliskannya di komentar. Nanti akan saya balas dan diskusi kita bisa berlanjut di sana. Apabila kalian ada request khusus, mungkin untuk materi tugas akhir atau untuk project tertentu atau data-data tertentu yang bisa kita diskusikan, insya Allah akan saya bantu membuatkan videonya. Demikian untuk video dan episode ini. Sampai bertemu di tema-tema berikutnya yang tak kalah menarik, dan sampai bertemu di karya-karya di masa depan yang jauh lebih mantap. Salam Technoscience.